no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots on the ground. I've got no roots. I've got no Balls hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always up the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a body that's a no. Just bought the Kenny about a million options. So just talking to stop doing the green. And I rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me, they're seeking attention. When they want me about the goofies, man, I should've listened. And it's smell of the money, my strangest addiction. She tip for dick, I let her lit, I had to dip. I'm off a fifth, I'm all rich now. I bought a whip, I paint it pink, it drive itself. The fuck you think? Yeah, I'm rich now. Hey, little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, it feels so hot, like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun, like the Teletubbies. Dr. Wahidin Soedirohusodo lahir pada tanggal 7 Januari 1852 di Desa Melati, sebuah desa yang terletak 8,5 km dari pusat kota Yogyakarta. Dr. Wahidin Soedirohusodo memiliki seorang ayah yang bernama Arjo Sudiro. Tetapi karena jenggot yang lebat, ia sering dipanggil Mbah Kruis. Keluarga Arjo Sudiro cukup terpandang di desanya. Konon mereka berasal dari Bagelan, Jawa Tengah. Pak Arjo Sudiro adalah seorang ronggo, yaitu pembantu wedana atau semacam camat untuk bidang tertentu. Namun, yang istimewa dari Pak Arjo Sudiro bukanlah kedudukan ataupun kekayaannya, melainkan pendapatnya tentang pendidikan. Beliau memandang bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, Wahidin dan kakaknya dimasukkan ke sekolah desa yang biasa disebut sebagai sekolah Ongkoloro, yang artinya sekolah yang nomor 2. Sekolah tempat Wahidin kecil letaknya masih di desanya, yakni di Melati. Saat kecil, Dr. Wahidin Soedirohusodo bersekolah di sekolah Ongkoloro atau Deskolen de Tweede Klasse. Sekolah ini khusus untuk anak-anak bumi putra, seperti pria kecil, petani, dan buruh. Sekolah Ongkoloro beda dari sekolah Ongkosiji atau Deskolen der Eerste Klasse. Sekolah Ongkosiji mutunya lebih baik karena sekolah itu khusus untuk anak-anak bangsawan, pria tinggi, pejabat pemerintah, atau tokoh terkemuka pribumi lainnya.
Saat di sekolah, kepandaian Wahidin sudah mulai terlihat. Dia dapat menerima pelajaran dengan cepat. Bahkan, dia juga menjadi murid terpandai di kelasnya. Kepandaian Wahidin juga membuat guru-gurunya terkesan. Guru-gurunya menyarankan agar Wahidin disekolahkan ke sekolah yang lebih tinggi. Anjuran guru-gurunya itu diterima dengan baik oleh ayah Wahidin. Hal itu sangat sesuai dengan keinginannya. Wahidin sendiri sangat gembira mendengarnya. Pada tahun 1864, dalam usianya 12 tahun, Wahidin masuk ke Sekolah Rakyat Rendah Eropa atau Europese Lagere School atau ELS yang terletak di Yogyakarta. Masuknya Wahidin di ELS tidak lepas dari bantuan Frits Kool. Dia adalah suami kakak perempuan Wahidin. Dia orang Belanda dan menjadi administrator perkebunan tebu di Wonolopo, Sragen. Karena melihat kepandaian adik iparnya itu, Frits Kool dengan senang hati untuk menyekolahkannya. Bersama anak-anak Frits Kool, Wahidin bersekolah di ELS. Untuk persiapan masuk ELS, Frits Kool mendidik Wahidin terlebih dahulu di rumahnya. Dia khawatir Wahidin tidak bisa diterima di ELS jika tanpa dibekali pengetahuan tambahan lebih dahulu. Tanpa peran Frits Kool, Wahidin mungkin tidak bisa masuk ELS karena ELS adalah sekolah khusus bagi anak-anak Eropa. Kalaupun ada anak bumi putra di sana, mereka adalah anak-anak priai tinggi. Sedangkan keluarga Wahidin termasuk priai rendah. Di ELS, Wahidin diakui sebagai anak yang pandai. Padahal, banyak orang Eropa di ELS yang mengira bahwa anak-anak bumi putra pastilah bodoh. Anak-anak bumi putra sering diejek jika tidak bisa menjawab pertanyaan di kelas. Mereka dicibir. "Kamu inlander bodoh, tempatmu bukan di sini, tetapi di kampung sana." Bukan hanya karena masalah pelajaran saja anak bumi putra sering direndahkan, melainkan juga cara berpakaian mereka pun sering dijadikan bahan ejekan. Namun, Wahidin selalu mengabaikan ejekan mereka. Walaupun Wahidin sering diejek oleh temannya yang merupakan anak Eropa, dia tetap belajar dengan tekun. Hingga terbuktilah bahwa kepandaiannya tidak kalah dibandingkan dengan anak Eropa, anak priai tinggi, atau putra para bangsawan. Wahidin dapat menerima pelajaran dengan baik dan menyelesaikan sekolah dasar ELS-nya. Wahidin lalu melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu di Tweede Europe Lagere School atau Sekolah Dasar Eropa Kedua. Di tingkat itu, murid bumi putra dari golongan priai rendah semakin sedikit. Muridnya kebanyakan adalah anak Eropa dan bangsawan bumi putra. Namun, Wahidi tidak rendah diri. Dia tetap menerima pelajaran tanpa banyak kesulitan. Bahasa Belanda pun dapat dikuasainya dengan baik. Oleh karena itu, dia dapat membaca dan mempelajari banyak buku yang ditulis dalam bahasa Belanda. Puncaknya, Wahidin lulus dari tingkat itu dengan predikat Uitmuntend yang artinya terbaik. Wahidin remaja sangat gembira dengan hasil yang dicapainya. Namun, dia tidak berhenti belajar dan berpuas diri. Dia masih ingin melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Guru-gurunya pun menyarankan agar Wahidin melanjutkan sekolah ke Batavia atau yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Frits Kool yang menyekolahkannya pun ikut senang. Ia puas melihat hasil yang dicapai Wahidin. Oleh karena itu, dengan senang hati ia pun mendukung rencana Wahidin untuk bersekolah lagi di Batavia, di Sekolah Dokter Jawa. Sekolah Dokter Jawa adalah sekolah untuk tenaga kesehatan
yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada masa penjajahan. Sekolah itu didirikan untuk menghasilkan dokter Bumi Putra. Dokter Bumi Putra itu diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat karena saat itu memang masih sering terjadi wabah penyakit. Wahidin masuk ke sekolah dokter Jawa pada tahun 1869. Saat itu, masa belajarnya masih 3 tahun. Dia merupakan anak desa pertama yang bisa belajar di sekolah dokter Jawa. Meskipun demikian, dia tidak banyak mengalami kesulitan untuk mengikuti pelajaran. Wahidin memang telah menguasai bahasa Belanda dengan baik. Terbukti dia lulus dengan cepat. Dia tidak perlu waktu 3 tahun untuk lulus, tetapi hanya 22 bulan. Karena kepandaiannya itu, Wahidin kemudian diangkat sebagai asisten guru atau asisten leader. Pengangkatan itu terjadi pada 1872. Wahidin selama beberapa tahun menjadi asisten guru. Karena ingin lebih berguna bagi masyarakat luas, dia memutuskan untuk berhenti menjadi asisten guru. Setelah diizinkan, dia kembali ke tempat asalnya, Yogyakarta. Sebagai dokter, dia dikenal sangat murah hati, lembut, dan ramah kepada siapapun, terutama masyarakat sekitar. Dr. Wahidin mempunyai sikap yang sangat terpuji, yaitu membantu orang yang memerlukan, menerangi orang yang kegelapan, menyembuhkan orang yang sakit, memberitahu orang yang belum tahu, mendamaikan orang yang bertengkar, dan seterusnya. Mungkin karena prinsip itulah dia menggunakan nama tambahan Sudiro Husodo. Sudiro Husodo memiliki arti yaitu tangguh dalam mengobati. Nama itu sangat tepat untuk Dr. Wahidin. Beliau juga sabar memberikan penjelasan kepada pasiennya. Kemurahan hati beliau tampak dalam pelayanannya. Untuk pasien yang tidak mampu, beliau tidak memungut biaya sepeser pun. Bahkan seringkali pasiennya malah diberi ongkos untuk naik delman saat pulang. Bagi orang kaya pun, beliau hanya memungut biaya sekedarnya. Sungguh mulia hati Dr. Wahidin. Karena keluhuran budinya, tidak heran bila banyak orang yang suka berobat kepada Dr. Wahidin. Dengan demikian, dia semakin terkenal sebagai dokter yang ramah dan dermawan. Akan tetapi, kemasyhuran Dr. Wahidin rupanya membuat beberapa orang iri hati. Mereka antara lain adalah 2 dokter Belanda yang berpraktik di Yogyakarta, yaitu Dr. Cede dan Dr. Van Born, yang menyebut-nyebut bahwa Dr. Wahidin adalah seorang dukun. Karena iri hati itu pula, mereka bersekongkol untuk mengadukan Dr. Wahidin kepada Residen Yogyakarta. Sungguh tidak adil, izin praktik Dr. Wahidin pun kemudian benar-benar dicabut. Akan tetapi, rupanya masyarakat tidak peduli. Para pasien tetap berobat kepada Dr. Wahidin. Setelah ditelusuri, tuduhan sebagai dukun itu tidak terbukti. Melihat tipu muslihat itu tidak mempan, orang-orang yang iri itu pun lalu mengakui keunggulan Dr. Wahidin. Pada akhir tahun 1907, Dr. Wahidin singgah di sekolahnya dulu, Sekolah Dokter Jawa yang telah berganti nama menjadi Stovia. Sutomo dan Suraji yang mendengar berita kedatangan beliau berniat untuk mengundang Dr. Wahidin dalam sebuah pertemuan dengan kawan-kawannya.
Mereka ingin mendengarkan cerita perjalanan Dr. Wahidin, mereka juga ingin mengetahui pikiran-pikirannya secara langsung. Setelah pertemuan tersebut, mereka menjadi tergugah dengan semangat Dr. Wahidin. Sutomo dan kawan-kawannya saat itu sangat mendukung perjuangan Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Dengan semangat itu, kelak Sutomo dan kawan-kawannya akan mendirikan sebuah organisasi pemuda Jawa sebagai usaha mereka untuk mewujudkan cita-cita Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Organisasi itu kemudian dinamakan Budi Utomo. Nama Budi Utomo diambil dari kata Budi Utami. Kata itu digunakan oleh Sutomo saat pertemuan mereka dengan Dr. Wahidin. Konon, setelah Dr. Wahidin mengemukakan gagasannya untuk membentuk lembaga beasiswa, Sutomo menyahut, "Punika setunggaling pademelan saya sarta nelakaken Budi Utami." Artinya, itu merupakan sebuah perbuatan yang baik dan menunjukkan keluhuran budi. Kata-kata itu dinilai tepat untuk menggambarkan semangat organisasi mereka. 5 bulan setelah kunjungan Dr. Wahidin ke Sofia, tepatnya pada tanggal 20 Mei 1908, organisasi Budi Utomo resmi berdiri. Organisasi ini bertujuan untuk meringankan beban perjuangan bangsa Jawa dan memajukan pendidikan, serta kerohanian mereka. Pada kongres pertama Budi Utomo yang dilaksanakan di Yogyakarta, Dr. Wahidin ditunjuk sebagai wakil organisasi ini. Setelah kongres pertama, Budi Utomo terus berkembang. Perkembangan ini tidak lepas dari peranan Dr. Wahidin sebagai pelopor yang bijak. Ia merupakan tokoh pemisah antara masa lalu yang gelap dan masa depan yang terang di negeri kita. Dengan dukungan Budi Utomo, gagasan lama Dr. Wahidin untuk mendirikan lembaga beasiswa itu terus diperjuangkan. Bahkan usaha itu dijadikan salah satu program Budi Utomo. Di Yogyakarta sendiri, usaha itu mendapatkan dukungan besar dari Pangeran Notodirojo dari Kadipaten Pakualaman. Pangeran Notodirojo sendiri adalah salah satu kawan karib dari Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Usaha ini terus berkembang dengan cukup baik di Batavia. Semua itu berkat usaha yang gigih daripada penggerak Budi Utomo seperti Dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, dan Suraji. Walau awalnya mengalami masalah yang cukup rumit, pendirian lembaga beasiswa akhirnya menampakkan tanda-tanda keberhasilan. Setelah mendapatkan dukungan yang cukup besar dari berbagai pihak, Budi Utomo berencana membuat sebuah lembaga khusus untuk mengurusi beasiswa, yang dinamakan sebagai Dharmawara. Lembaga Dharmawara resmi berdiri pada tanggal 25 Oktober 1913. Dharmawara mendapatkan simpati dan dukungan dari Kesultanan Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono VII yang memerintah pada 1877 sampai 1920 memberikan bantuan sebidang tanah seharga 100.000 gulden dan dana berupa uang 45.000 gulden. Bantuan tersebut kemudian digunakan untuk mendirikan 3 sekolah yang bernama Sekolah Netral. 2 sekolah dibangun di Yogyakarta dan 1 sekolah di Surakarta. Dr. Wahidin semakin prihatin melihat penderitaan dan keterbelakangan bangsanya. Dr. Wahidin bertekad untuk melakukan aksi yang lebih nyata dan terencana. Ada 2 hal pokok yang akan diperjuangkan oleh Dr. Wahidin. Yang pertama adalah memberikan pendidikan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Kedua adalah menggugah kesadaran kebangsaan mereka. Dr. Wahidin ingin menyadarkan masyarakat bahwa mereka adalah saudara sebangsanya. Sebagai bagian dari aksi itu, Dr. Wahidin kemudian membuat majalah berkala bernama Retno Dumilah pada bulan Mei 1895. Majalah Retno Dumilah terbit setiap hari Selasa dan Jumat. Retno Dumilah dibuat bersama kawannya yang merupakan orang Belanda bernama F.L. Winter. Adapun badan usaha yang menerbitkannya adalah
firma Burning yang beralamat di kota Yogyakarta. Nama Retno Dumilah memiliki arti permata yang bercahaya. Retno Dumilah diharapkan menjadi sesuatu yang sangat berharga seperti permata. Cahayanya memberikan penerangan kepada bangsanya untuk mencapai kemajuan. Pada awalnya, majalah Retno Dumilah dipimpin oleh F.L. Winter. Saat itu, Retno Dumilah memuat berita dari Yogyakarta, Surakarta, Malang, Rembang, Cirebon, dan kota-kota lain yang ada di Pulau Jawa. Retno Dumilah bukan satu-satunya media massa yang dibuat oleh Dr. Wahidin. Wahidin juga menerbitkan majalah bernama Guru Desa. Guru Desa diharapkan dapat berperan seperti guru, yaitu memberikan pengetahuan yang penting bagi orang-orang desa. Isi majalah itu antara lain adalah pengetahuan tentang pertanian dan kesehatan. Setelah beberapa tahun menyebarluaskan pikirannya melalui majalah, Dr. Wahidin Sudirohusodo merasakan hal itu belum cukup. Dia lantas ingin berkampanye secara langsung. Akhirnya, pada November 1906, Dr. Wahidin Sudirohusodo memutuskan untuk berkeliling Pulau Jawa sendirian. Sungguh, perjuangannya itu benar-benar luar biasa. Usianya yang sudah 50 tahun bukanlah halangan untuk berjuang. Untuk perjalanan antar kota di Jawa, Dr. Wahidin menggunakan kereta api kelas 3 karena biayanya yang paling murah. Dia mulai dari kota terdekat, yaitu Magelang, Salatiga, dan seterusnya. Semua itu dibiayainya sendiri. Sumber dananya berasal dari penjualan hartanya, yaitu 4 delman dan 18 ekor kuda. Begitulah, dokter yang murah hati itu rela berkorban demi kemajuan bangsanya. Pemerintah Republik Indonesia menghargai jasa Wahidin sebagai pelopor pergerakan nasional dengan cara memberikan gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 6 November 1973. Hal ini sesuai dengan Kepres nomor 88-TK-1973. Sebagian gambaran perjuangan Wahidin dapat kita saksikan di Museum Kebangkitan Nasional yang ada di Jakarta. Selain itu, nama beliau juga menjadi nama rumah sakit di Makassar, Sulawesi Selatan, serta menjadi nama jalan di banyak daerah di Indonesia. Di samping profesinya sebagai seorang dokter yang murah hati, Dr. Wahidin ternyata mempunyai kemahiran dalam bidang seni, yaitu mendalang dan karawitan. Di rumahnya, Dr. Wahidin mempunyai seperangkat alat gamelan. Pada saat-saat tertentu, orang-orang sekitar datang dan bermain gamelan di situ. Dr. Wahidin pun dengan senang hati ikut bermain gamelan bersama mereka. Dr. Wahidin tidak hanya bisa mainkan gamelan, tetapi sudah mahir. Ia pandai memainkan sangat banyak gending dengan alat gamelan apa saja. Demikian juga dalam mendalang. Di kediaman Dr. Wahidin itu pula sering digelar berbagai pertunjukan seni, terutama wayang. Pengetahuan dan keahliannya nyaris menyamai dalang yang sebenarnya. Tokoh lain yang memberikan kesaksian tentang keahlian Dr. Wahidin adalah Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat. Dalam tulisannya untuk mengenang Dr. Wahidin, Ki Hajar Dewantara menyatakan, juga sebagai dalang, yaitu penyelenggara suatu permainan wayang, Ngabah Sudirohusodo adalah yang terbaik di antara para amatir di kota kebudayaan Yogyakarta. Karena kebijaksanaan dan sikapnya yang lembut, para tetangga menjadikan Dr. Wahidin sebagai tempat mengadu jika ada masalah.
Dr. Wahidin pun berusaha memberikan jawaban atau jalan keluar untuk berbagai masalah tersebut. Sifat Dr. Wahidin yang dapat diteladani diantaranya 1. Semangat kebangsaan yang tidak pernah padam. Dr. Wahidin Soedirohoesodo berperan penting dalam organisasi Budi Utomo. Organisasi tersebut bertujuan untuk meringankan beban perjuangan bangsa dan memajukan pendidikan serta kerohanian mereka. Beberapa tahun sebelum kelahiran Budi Utomo, Dr. Wahidin sudah merintis jalan untuk kelahiran organisasi tersebut. 2. Semangat pantang menyerah dalam berusaha. Dr. Wahidin memiliki semangat juang yang tinggi dalam memajukan bangsanya. Contohnya adalah dibangunnya lembaga beasiswa. Meskipun usaha tersebut tidak berkembang di beberapa daerah, beliau dan para penggerak Budi Utomo tetap fokus menjalankannya, sehingga usaha itu dapat berkembang dengan baik di Batavia. 3. Nasihat mengenai arti pentingnya pendidikan. Sejak kecil, Dr. Wahidin Soedirohoesodo adalah anak yang pandai. Beliau pernah mendapat predikat terbaik saat sekolah. Namun, beliau tidak pernah berpuas diri. Beliau selalu ingin mengembangkan dirinya dengan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. 4. Teladan untuk rela berkorban demi tujuan luhur. Dr. Wahidin adalah dokter yang sangat mulia. Beliau menjalankan tugasnya sebagai pelayanan kesehatan dengan sangat profesional. Bahkan, Dr. Wahidin tidak memungut biaya sedikit pun bagi seseorang yang berobat kepadanya. 5. Teladan untuk bergaul di masyarakat secara baik. Ia merupakan orang yang ramah. Hal ini ditunjukkan dengan sering kali Dr. Wahidin menyapa warga sekitar. 6. Semangat untuk menghargai seni dan budaya sendiri. Selain ketertarikannya dalam bidang kedokteran, Dr. Wahidin juga memiliki kemahiran dalam bidang kesenian seperti mendalang dan karawitan. Ia terampil memainkan gamelan dan keahliannya dalam mendalang bahkan sudah seperti dalang sesungguhnya. Semangat Dr. Wahidin terhadap seni juga diperlihatkan dengan banyaknya pertunjukan seni yang ia gelar di kediamannya. 7. Teladan untuk hidup sederhana. Semasa hidupnya, Dr. Wahidin Soedirohoesodo menunjukkan kesederhanaan hidup dengan tetap bergaul dengan masyarakat sekitar tanpa memandang status sosial mereka. 8. Teladan untuk menjadi dermawan. Ketika menjadi dokter, Dr. Wahidin Soedirohoesodo tidak memungut biaya sepeser pun dari pasiennya. Bahkan, pasiennya pun malah diberi biaya untuk naik delman saat pulang. Itulah kisah Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Seorang dokter yang tidak hanya pandai, tetapi juga murah hati. Berjuang demi bangsa ini hingga namanya abadi. Terima kasih Dr. Wahidin, kisahmu akan kami teladani.